Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang automatic processing. Di perkuliahan kelas, Anda sudah mendapatkan teori tentang automatic processing. Di video ini, saya akan mengajak Anda ke laboratorium untuk mengenal lebih jauh tentang automatic processing. Jadi, diharapkan setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, yang pertama, Anda akan mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari automatic processing. Yang kedua, Anda akan lebih memahami cara kerja automatic processing. Dan yang ketiga, nantinya Anda akan mampu melakukan pengolahan film dengan automatic processing. Perhatikan dengan cermat langkah-langkahnya, catat hal-hal yang perlu dicatat untuk nanti dibuat laporan dan menjawab pertanyaan. Baik, akan saya tunjukkan salah satu contoh automatic film processor. Jadi automatic film processor ini fungsinya adalah untuk mengolah film secara otomatis. Otomatis dalam hal ini berlaku mulai dari pemindahan film dari satu larutan ke larutan yang lain, kemudian juga ada pengeringan di situ. Untuk loading dan unloading tetap dilakukan secara manual. Jadi automatic film processor ini ada berbagai merek. Yang saya contohkan ini adalah merek Fuji, seri FPM 100A. Jadi walaupun bentuknya berbeda, tetapi relatif sama komponen-komponennya. Yang pertama, automatic film processor ini dibungkus oleh suatu cover atau body, biasanya dari plastik, dan kombinasi logam mungkin. Tetapi lebih banyak plastiknya. Nah, body ini memastikan bahwa film yang ada di dalam automatic processor ini tidak terpapar cahaya. Jadi body ini melindungi film yang sedang diproses dari cahaya sehingga tidak terbakar. Kemudian automatic processor ini memiliki tempat untuk memasukkan film. Nah, di sini kita memasukkan film yang sudah di unloading dari kaset. Kemudian mesin secara otomatis akan mendeteksi dan memutar motor. Motor diputar, film akan tertarik masuk ke dalam. Kemudian yang bisa kita lihat dari luar lagi adalah di sini ada liquid processing tank atau tangki-tangki atau kontainer-kontainer tempat untuk wadah cairan. Jadi automatic film processor ini menggunakan cairan pengolahan film. Ini biasanya masing-masing tangki memiliki tandanya. Ini misalnya untuk merah developer, kemudian hijau ini fixer, kemudian yang putih ini untuk air. Jadi larutan di sini fungsinya adalah untuk menambah apabila volume larutan yang ada di dalam mesin ini sudah berkurang di bawah levelnya. Kemudian yang bisa kita lihat dari luar lagi adalah di sini ini dryer. Jadi unit dryer ini letaknya terpisah dengan bagian untuk mengolah dengan cairan. Ini dryer ini bisa dilepas. Nah, ini satu blok ini adalah dryer, di mana nanti film akan keluar melalui celah hitam ini. Kemudian yang bisa kita lihat lagi di sini ada selang-selang. Selang di sini adalah selang untuk pengurasan. Di sini dibedakan ada selang untuk mengeluarkan developer, kemudian ada selang untuk mengeluarkan fixer, dan satunya selang untuk mengeluarkan air. Jadi ada kalanya kita harus mengganti larutan sehingga larutan di dalam kita buang melalui selang-selang ini. Kemudian yang bisa kita lihat lagi di sini, ini ada tangki-tangki penampung. Tangki penampung ini fungsinya adalah untuk membuang kelebihan larutan. Kalau larutan kelebihan ini akan dibuang ke bawah. Nah, tangki kelebihan ini bisa kita manfaatkan lagi untuk dimasukkan ke sini kalau kondisinya masih baik. Akan saya
tunjukkan isi dari automatic film processor ini. Ya. Jadi untuk melihat isinya, kita harus terlebih dahulu membuka cover ini. Untuk membuka cover pada tipe ini, kita harus melepas dulu bagian dryernya. Ya, ini adalah isi dari automatic film processor. Ya. Kita bisa lihat di sini ada yang namanya rack, ya, atau dalam bahasa Indonesia rak. Rak di sini ada 3 bagian. Ya. Ini adalah rak developer, kemudian rak untuk fixer, ya. Kemudian ini rak untuk washing. Jadi ini namanya transport rack, ya, atau rak transport. Ini fungsinya adalah untuk memindahkan film secara otomatis dari satu bagian atau satu tahapan ke tahapan yang lain, ya, sampai nanti film keluar dalam bentuk kering. Rak ini kalau kita lepas, ya, rak, ya, saya lepas. Ini kalau kita bisa lihat, ya, rak ini terdiri dari sekumpulan roller. Nah, ini namanya roller. Ya. Roller ini, ya, pada dasarnya adalah sebuah batang, ya, yang dilapisi karet biasanya, ya, untuk menjepit, ya, sehingga film ini bisa digerakkan dari satu bagian ke bagian yang lain. Ya. Nah, ini gerigi ini akan berputar dengan kecepatan tertentu, ya, sesuai dengan settingan yang sudah diatur dari pabrikan. Ya. Kita harus rutin mengecek kondisi kebersihan dari roller ini, karena apabila ada kotoran atau ada bagian roller yang mengelupas, ini biasanya akan menimbulkan artefak. Nah, biasanya untuk pembersihan berkala, roller ini dikeluarkan, kemudian dengan air disiram dan dibersihkan atau disikat. Nah, kemudian ketika rak ini diangkat, ya, kita di sini bisa melihat, nah, kita bisa melihat kotakan-kotakan. Ya. Nah, ini ada bagian untuk developer, ini untuk bagian fixer, ini untuk bagian air. Ya. Jadi ketika diisi cairan, ya, masing-masing bak ini akan terisi oleh developer, ya, kemudian yang ini fixer, yang ini air. Ya. Jadi film pada dasarnya akan masuk, ya, dan terendam di sini. Kemudian diputar lagi, terendam ke sini. Diputar lagi, terendam ke sini. Nah, pada saat pemindahan dari developer ke fixer, tidak ada rinsing, ya. Tetapi di situ digantikan oleh proses penjepitan roller untuk memeras cairan developer. Nah, baru pembilasan dengan air ada di tahap washing sebelum masuk ke pengeringan. Ya. Jadi cairan di tangki-tangki ini, ya, nantinya akan turun masuk ke sini. Ya. Ya, saya pasang lagi. Ini untuk ini untuk air. Ya. Ya. Untuk peragaan, ya, saya tidak menutup automatic processing ini, ya, sehingga Anda bisa melihat perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Lalu bagaimana cara untuk menyalakannya? Ya. Saya akan tunjukkan. Ya, processing film ini harus dilakukan pada kondisi lampu yang
gelap ya, dengan save light ya, karena supaya film tidak terbakar ya. Kemudian pada saat menyalakan pertama kali ini dinyalakan, automatic processor akan siap ketika lampu ready ini menyala ya. Jadi butuh sekian menit untuk pemanasan ya, kemudian nanti akan menyala lampunya ya. Film kita masukkan lewat sini ya. Saya akan contohkan ya. Ini ada film yang bekas ya. Ya, film ini kita dorong ya, boleh di sini, boleh di tengah, boleh mepet ya, sampai film ini mengenai sensor. Nah, ketika mengenai sensor, motor akan bergerak ya, sehingga memutar transformer. Jangan lupa ini ditutup. Anda bisa lihat film masuk. Ya, sambil Anda pegang HP, mungkin Anda bisa menghitung waktunya ya. Ya, ini Anda bisa lihat filmnya ya. Ini dia masuk ke bagian developer. Kemudian ya, ini dia mulai berpindah ke bagian fixer. Ini yang biru-biru ini Anda bisa lihat, dia mulai masuk ke bagian fixer. Ya, ini masih di fixer. Ya, sudah masuk sepertinya di fixer. Dia mulai masuk ke air ya, untuk washing ya. Ini blok air atau washing. Ya. Ini di washing. Kemudian ya, ini film sudah masuk sepenuhnya di washing ya. Kemudian nanti akan keluar dari dryer. Ini film sudah mulai masuk ke bagian modul dryer ya, atau pengering. Nah, di dryer ini di sini terdapat dua proses ya. Proses menghembuskan udara menggunakan blower dan juga ada heater di situ. Ya, heater fungsinya adalah untuk menghasilkan panas ya, sehingga mempercepat proses pengeringan. Ya, kita lihat film sudah keluar ya. Ini karena yang saya contohkan film yang blank atau tinggal film base, maka tidak ada gambarnya. Tetapi kalau ini film yang sudah kita expose ya dengan objek ya, ini akan sudah menjadi radiograf. Ya, ini kalau ada tutupnya, nanti ketika film ini selesai dikeringkan ya, ini akan jatuh ke penutup ya, seperti kalau kita mencetak menggunakan printer. Ya, nanti ketika sudah selesai processing ya dan tidak digunakan untuk pemrosesan film, Anda tidak perlu mematikan ini ya, selagi ini masih akan digunakan ya. Ini nanti akan berubah menjadi mode standby. Kapan Anda bisa mulai memasukkan film lagi? Kalau tombol ready ini sudah menyala atau berbunyi. Maksudnya apa? Kalau belum menyala berarti masih ada film di dalam sini. Tapi kalau filmnya sudah keluar, ini sudah siap untuk pemrosesan berikutnya.
Kalau tidak digunakan selama beberapa menit, nanti otomatis akan ke mode standby. Di mode standby, ya, alat ini tetap menyala, tetap ada listrik, tetapi tidak ada gerakan dari transport truck. Ya. Transport trucknya akan berhenti berputar. Baru ketika kita memasukkan film berikutnya, ya, ini sensor akan mendeteksi dan berputar kembali. Demikian seterusnya. Demikian ya penjelasan saya mengenai automatic film processor. Apabila ada pertanyaan, nanti Anda bisa masuk ke forum diskusi. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.